bahwa minimnya komunikasi ya antara Jepang dan Jerman. Selain itu, ketika Hitler menginvasi Uni Soviet, kenapa Jepang nggak ngikut nginvasi kan dari Manchuria di belakang? Jadi ujung belakang Uni Soviet itu kan Manchuria tuh. Manchuria kan udah dikuasai Jepang pada saat. Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan bahas penyebab kekalahan Jerman pada Perang Dunia Kedua. Jadi ada 5 faktor penyebab kekalahan Jerman pada Perang Dunia Kedua. Penyebab yang pertama adalah belum siap secara maksimal dari segi alutsista. Ya lu bayangin aja lah, jarak dari Perang Dunia Pertama selesai ke Perang Dunia Kedua, itu tuh menurut gue sih relatif pendek ya. Karena cuman 1918 ke 1939 itu cuman 20 tahun, itu 21 tahun. Pendek sih kalau menurut gue itu. Ya lu bayangin aja lah, tentara Jerman tuh jutaan, ya tentara angkatan daratnya udah jutaan, terus tentara angkatan lautnya juga jutaan. Tapi alutistanya itu masih ribuan, ya kurang banget lah. Jadi Hitler tuh sudah memaksimalkan banget ya tentara-tentara tuh, cuman alutista itu kan butuh waktu kan, apa sih bikinnya tuh. Kayak misalkan bikin tank, bikin pesawat, bikin bot tuh itu nggak gampang sih. Maksudnya itu butuh waktu lah. Semisal memproduksi 40.000 U-boat tuh, itu kan perlu waktu agak lama. Sedangkan Hitler itu kan menginvasinya udah pengen buru-buru aja lah, bahasa gampangnya mah. Jadi nggak seimbang ini ya, antara alutista sama tentara tuh nggak seimbang. Terus penyebab yang kedua kekalahan Jerman pada Perang Dunia Kedua adalah menginvasi 2 front sekaligus. Ini menurut gue fatal banget sih ini si Hitler tuh. Karena apa? Karena dia di front barat itu belum selesai menaklukkan negara-negara musuhnya ya, atau rivalnya tuh belum selesai. Dia udah mengirimkan tentaranya ke bagian timur. Loh, kocak sih menurut gue ini. Belgia udah takluk, oke lah berapa hari doang. Terus Prancis juga udah takluk tuh. Sampai didemin kan pas tanda tangan tuh, didemin aja tuh pemimpin Prancis tuh. Kayak nggak dianggap sama si Hitler. Inggris tapi belum takluk. Jadi front barat itu nggak 100% takluk lah gampangnya. Cuman Hitler udah buru-buru aja nih mau invasi Soviet, dan bener aja kan. Para jenderalnya juga udah bilangin tuh. Ya kalau gua analogikan seperti ini. Udah nanti aja kalau front timur, front barat dulu aja lah. Cuman Hitler nggak gitu. Hitler udah ngebet banget lah. Mungkin dia udah mikir kayak di atas angin lah. Prancis sudah takluk gampang banget. Inggris juga ya hampir sih, cuman belum ya, hampir. Ya udah, langsung gas aja ke Uni Soviet. Terus juga Hitler itu memiliki pikiran seperti ini, dia tuh intinya khawatir lah. Seperti di Operasi Barbarossa ya, yang gua bahas perjanjian Molotov-Ribbentrop, mungkin si Hitler itu berpikir seperti ini. Daripada dia ide invasi duluan nih, lebih baik dia yang mendahului, menginvasi dulu lah. Penyebab yang ketiga adalah kekalahan Jerman pada Perang Dunia Kedua adalah terlalu banyak membantai. Ini gue nggak sebutin spesifik ya siapa-siapanya, karena ya emang bener kayak gitu kenyataannya. Hitler tuh banyak banget, jangankan sama orang-orang Yahudi yang musuhnya dia dari sebelum dia menjadi kanselir Jerman. Orang-orang yang nggak sepemikiran dengan dia pun langsung dibabat habis lah. Kayak si contohnya itu tuh, si Erwin Rohim tuh. Dia tentara yang bantuin dia dari nol. Dari mulai bikin partai, terus bikin logo, tuh logo swastika Nazi itu dibantuin sama dia. Cuman ketika dia tuh ada perbedaan pendapat sedikit, langsung didor atau pindah alam. Selain itu, emang si Erwin Rohim itu ada kelainan seksual ya. Ada kelainan seksual, dia tuh jadi sesuka sama jenis lah. Kayak bahasa gampangnya kayak homo kayak gitu. Jadi Hitler tuh paling gak suka ya orang-orang yang homo, LGBT kalau zaman sekarang dia tuh paling gak suka. Sedangkan itu CS-nya itu udah beda pendapat, ditambah di LGBT pula. Jadi Hitler makin kesel kan. Jadi udah auto dipindah alamin aja lah. Penyebab yang keempat adalah konflik di internal dia sendiri. Jadi bawahan-bawahan Hitler atau petinggi-petinggi Nazi itu banyak yang bahasa gampangnya selektif orangnya. Kayak misalkan prajurit SS sama prajurit SA itu tuh banyak yang gak akur. Sedangkan itu kan di satu pemimpin yang sama ya, yaitu Hitler. Pemimpinnya sama nih, cuman bawahannya tuh pada gak akur, pada selektif, banyak banget sih. Kayak SS sama SA tuh sering berebut
apa sih, berebut apa ya, kayak caper ke Hitler. Terus angkatan lautnya juga sama ya, angkatan laut sama angkatan daratnya tuh emang hebat, cuman dia tuh dari segi internal kesolidannya tuh dia tuh nggak ada. Pokoknya dia tuh berlomba-lomba pengen dipuji Hitler lah bahasa gampangnya tuh. Nah itu tuh yang menjadi celah kesalahannya tuh. Jadi ketika perang besar itu kan nggak kompak lah, nggak solid. Karena satuan-satuan masing-masingnya tuh nggak solid lah bahasa gampangnya mah. Itu menjadikan blunder dan menjadi beberapa batuan kerikil lah untuk kemenangan Jerman ya di Perang Dunia Kedua. Penyebab kekalahan Jerman yang kelima pada Perang Dunia Kedua adalah kurangnya power dari sekutunya sendiri. Contoh, Italia kan menjadi sekutunya Jerman nih. Cuman dia tuh kayak nggak ada apa-apa ya, nggak ada sesuatu yang berarti gitu pergerakannya Italia itu. Dia sekedar rapat-rapat doang sama Hitler ngikut. Habis itu udah. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena dia pas menginvasi Yunani pun dia gagal. Padahal Yunani itu kecil. Sedangkan Italia itu gede. Tapi dia gagal. Sebelumnya dia udah sesumbar. Italia paling berapa hari doang gue taklukin lah. Kata si Benito Mussolini. Berbicara kepada Hitler. Kenyataannya apa? Italia nggak bisa naklukin Yunani. Bahkan pasukan Jerman juga banyak yang dikirim ke sana. Terus juga Jepang. Jepang itu kan sekutu Hitler juga tuh. Cuman dia tuh menurut gue sih kurang apa ya, kurang komunikasi banget lah. Sebagai salah satu contohnya ketika penjajahan Nanking, itu kan ada salah satu utusan dari Jerman tuh, dari partai Nazi yang diutus untuk melindungi orang-orang di Nanking. Tetapi ditolak mentah-mentah oleh jenderal-jenderal besar dari Jepang di sana yang menjajah Nanking. Itu bukti apa sih, udah bukti konkret banget lah bahwa minimnya komunikasi ya antara Jepang dan Jerman. Selain itu, ketika Hitler menginvasi Uni Soviet, kenapa Jepang gak ngikut invasi kan dari Manchuria di belakang? Jadi ujung belakang Uni Soviet itu kan Manchuria tuh. Manchuria kan udah dikuasai Jepang pada saat Perang Dunia Kedua tuh. Kenapa gak ngikutan diinvasi aja tuh? Biar depan belakang kan diseruduk, dikepung lah depan sama belakang tuh. Jangan dari depannya doang. Ketika itu pun Stalin itu ketika operasi Barbarossa Hitler ya. Ketika operasi Barbarossa Hitler itu Stalin tuh udah kalang kabut sebenarnya. Dia tuh sudah berpikir, aduh gimana nih kalau gua diinvasi sama dua negara sekaligus. Di dekat Manchuria sana, semisal Jepang ikut invasi gua, gimana ini negara gua. Sedangkan pasukannya itu kan pada saat itu masih di bawahnya Jerman pada saat itu ya. Bahkan bisa dibilang dia tuh di bawahnya Jepang juga sih dari segi pasukan maksud gue ya. Pasukan Rusia, Uni Soviet maksud gue. Stalin tuh udah kalang kabut banget di situ. Balik lagi di penyebab kekalahan Jerman pada Perang Dunia Kedua, itu adalah 5 penyebab kekalahan Jerman pada Perang Dunia Kedua. Buat kalian yang ingin menambahkan, silakan kalian komentar di bawah. Dan buat kalian yang suka dengan video gue dan menantikan video-video sejarah lainnya, kalian bisa subscribe, like, dan komen di video gue. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.